selamat datang dalam acara Growing Together untuk bulan Mei. Untuk evaluasi pelaksanaan dari Growing Together sepanjang April, jumlah peserta dalam diskusi kita ada 56 peserta, di mana ini dibagi dalam 3 grup diskusi. Yang pertama ada Growing Together 1, 2, dan 3, tetapi ternyata dalam keseluruhan diskusi yang dilangsungkan ada 9 peserta yang tidak dapat berbagi di dalam diskusi, dan 9 peserta ini ada di masing-masing grup gitu ya. Dan total chat yang ada ini cukup banyak, cukup banyak juga karena di atas kisaran 200-an. Memang di Growing Together sedikit mungkin lebih lebih apa ya, lebih sedikit dibandingkan yang 1 dan yang 2, tapi semua tetap bisa berdiskusi, dan ketika berdiskusi peserta juga rata-rata tetap berkaitan dengan topik yang didiskusikan dan jarang hampir orang OOT. Dan pengarahan juga pada awal diskusi seperti yang dilakukan di Zoom gitu ya, sebelum memulai diskusi itu menolong peserta untuk paham topik, kira-kira gambaran besarnya yang didiskusikan nanti itu seperti apa, dan setiap fasilitator juga memberikan setiap minggunya untuk referensi yang akan mendukung untuk sumber literasi ataupun bahan diskusinya. Dan tantangan utama di bulan April ini ternyata karena cukup kemarin banyak liburnya ya, jadi kesibukan dalam mengimplementasikan silaturahmi itu sendiri karena ada cukup panjang libur dan lebarannya. Dan ini juga ada libur lebaran dan juga ikut juga di beberapa event atau kelas dari Sabda. Jadi prosesnya seperti itu. Terus untuk kontennya itu dibagi dalam tiga topik. Biasanya kita 4 topik. Ini kemarin lebih singkat. Ada topik silaturahmi bersama 1 minggu. 1 minggu lebih ya, 1 minggu lebih. Terus pelajaran silaturahmi 1 minggu dan juga silaturahmi dan Angan Agung. Untuk yang pertama, silaturahmi bersama ini didiskusikan mungkin sekitar 6-9 harian ya, cukup lama. Ini membahas tentang peristiwa yang dimulai, pertanyaan itu membahas tentang peristiwa penting dalam Alkitab, di mana ternyata konsep silaturahmi ini sudah ada dari zaman Alkitab. Ketika Yesus bangkit, dia menyapa para muridnya, khususnya kayak yang banyak didiskusikan kemarin ketika jalan ke Emmaus ya, 2 murid di sana, Yesus datang menyapa mereka dan bersilaturahmi langsung dengan mereka. Dan ini juga banyak dibahas dan membahas tradisi-tradisi silaturahmi saat Lebaran. Biasanya ada kumpul bersama, terus ada juga kegiatan sosial ya, bagi-bagi sembako, terus ngasih ucapan-ucapan Lebaran, bahkan pasca Lebaran juga akan ada halal bihalal yang dilakukan, terus ada kunjungan keluarga, khususnya kepada umat yang beragama dan juga silaturahmi lainnya. Dan tujuan dari peserta melakukan tradisi Lebaran tersebut sangat baik, tujuannya itu yang mempererat hubungan, menunjukkan rasa hormat gitu ya, rasa kasih kita kepada sesama kita, dan pasti memperkaya pengalaman kita terkait lintas agama gitu ya. Jadi ini menurut saya satu tujuan yang cukup baik ketika peserta mendiskusikan tentang silaturahmi bersama yang dilakukan selama 9 hari plus. Nah, di dalam silaturahmi bersama juga peserta ternyata ada rencana-rencana yang dilakukan selama liburan, khususnya di minggu Lebaran kemarin ya. Itu rencana yang dilakukan yaitu berkumpul dengan keluarga, terus mengunjungi tetangga, itu pasti itu budayanya, serta melakukan acara halal bihalal tadi. Dan ketika mereka berbagi, ketika mereka kumpul dengan tetangga, ternyata ada beberapa pengalaman juga yang didapatkan oleh peserta, beragam itu ya, mulai dari kunjungan ke tetangga, ada yang sakit gitu ya, tetapi di dalam situ juga ada kabar baik yang disampaikan atau Injil yang disampaikan kepada mereka. Ada juga yang melakukan secara fisik, ada juga yang melakukan secara online ya, dengan keluarga khususnya yang belum percaya, serta bagi-bagi pengalaman tentang kebersamaan dalam keluarga besar. Karena mungkin di dalam keluarga besar ada beberapa keyakinan yang dianut dan bisa ada sharing pengalaman terkait iman mereka dalam keluarga besar. Dan di dalam perayaan tahun ini, khususnya di Lebaran tahun ini, peserta juga berharap agar ada satu terwujudnya kerukunan ya antar sesama, terus ada kesehatan di dalam keluarga, ada mungkin harus balik kembali, ada keamanan di dalam perjalanan mereka. Terus yang paling penting adalah ada pertumbuhan iman dan juga harapan akan keselamatan yang terjadi melalui silaturahmi yang dilakukan mereka. Jadi ini serangkaian diskusi yang dilakukan dalam topik pertama tentang silaturahmi bersama. Dan topik yang kedua, pelajaran silaturahmi di minggu yang berikutnya, itu peserta bernyoroti banyak tentang kasih. Ya,
ketika kita bersilaturahmi berarti ada inti dari firman Tuhannya itu yang dibawa, yaitu tentang kasih, kerendahan hati, dan penghormatan. Itu adalah intinya. Dan ada ayat-ayat yang menegaskan tentang kasih atau kerendahan hati ini. Ayat-ayatnya diambil dari Lukas 6 atau 1 Yohanes 3, 1 Korintus 13, dan tiga ayat ini secara umum itu ngomongin tentang kasih gitu ya. Dibarengi juga sama pengalaman pribadi peserta yang menyadarkan tentang pentingnya menjaga hubungan, kesabaran, ketika mungkin sharing juga tetap ditolak atau tidak ditolak, tetap sabar memberikan pengertian kepada mereka gitu ya. Sebagaimana yang terlihat dalam kisah merawat anggota keluarga di mana membutuhkan perhatian ekstra dari keluarga. Dan di akhir minggu itu ada satu kesempatan untuk peserta berbagi grafis atau berbagi apa ya, kreativitas tentang quote yang mereka bisa berikan tentang pelajaran silaturahmi. Nggak terlalu banyak sih yang berkreasi kemarin di dalam grup diskusi, tetapi ada juga yang membagikan kreativitasnya. Ini ada 3 yang kami kutip dari masing-masing grup juga. Nah, untuk yang pelajaran ketiga atau topik yang ketiga membahas tentang silaturahmi dan amanat agung. Dan di sini ini adalah bisa dikatakan sebagai puncak ya. Tadi tentang sharing, terus pelajaran, baru ini puncak di mana amanat agung juga menjadi satu puncak karena itu amanat agung berasal dari Tuhan Yesus sendiri, dan ini yang menolong peserta juga untuk berani gitu ya, berani dan berkomitmen dalam melakukan follow up setelah silaturahmi. Banyak kemarin ngomongin tentang follow up gitu, hal-hal apa yang akan dibagikan setelah mereka sharing, setelah peserta bisa menyatakan amanat agungnya kepada sahabat ataupun mungkin keluarga besar. Tapi di dalam hal itu sendiri ada kekuatan atau keberanian yang berasal dari Tuhan, Roh Kudus yang memberikan supaya peserta juga tetap berani menyatakan amanat agung atau kabar baik dan sampai melakukan follow up kepada mereka. Terus ada banyak kesaksian juga yang dibagikan oleh peserta, dan kesaksian-kesaksian ini ngomongin tentang banyak penyertaan atau pertolongan Tuhan ketika mereka berinteraksi, ketika mereka sharing, ketika mereka membagikan Injil kepada orang, ternyata ada tuntunan atau pertolongan Tuhan atau kasih Tuhan itu yang menolong mereka untuk bisa berbagi kepada sesama mereka. Nah, ini untuk yang bagian pertama, dan bagian terakhirnya ada pokok-pokok doa itu juga. Karena kemarin pertanyaan diskusinya juga tentang itu ya, bagikan pokok doanya gitu ya. Banyak pokok doa yang juga dicantumkan oleh peserta, yang pasti yang bagian penting adalah berdoa supaya tetap silaturahmi di Indonesia ini tetap berdasar kepada nilai-nilai dasar, kepada prinsip, dan pastinya fokus utamanya itu menerima kebenaran yang benar dari Injil Tuhan Yesus Kristus yang dapat memberikan perubahan, pertumbuhan jemaat, bahkan untuk keselamatan negara, pemimpin, pengajaran-pengajaran Alkitab yang ada disampaikan secara langsung ataupun di media sosial, dengan satu komitmen untuk saling mendukung di dalam doa untuk pertumbuhan rohani dan kebenaran Injil itu juga bisa tersampaikan. Jadi rata-rata pokok doanya kepada Indonesia dan juga silaturahmi tetap terjaga di bangsa kita. Jadi itu kemarin untuk 3 topik yang didiskusikan, yang fokus kepada 3 topik, yaitu tentang sharing silaturahmi, pelajaran, dan juga amanat agung. Dan ada beberapa quote juga yang dipakai ke media sosial MLC yang sekiranya juga ini bisa dapat menolong ya, menangkap dari apa yang sudah didiskusikan, karena ini juga isi hati dari para peserta ya. Misalnya kayak Pak Lukas ini, saya bagus sekali, saya rasa kita harus membawa terang ilahi Allah dimanapun kita berada, sehingga orang lain dapat ikut melihat terang ilahi itu gitu ya. Ini satu kalimat pendek yang pasti langsung nangkap kita artinya ya, tentang terang yang harus kelihatan kepada sekitar kita. Dan selain quote juga ada video sih sebenarnya yang dibagikan oleh peserta untuk apa yang sudah mereka dapatkan ya. Nanti teman-teman bisa lihat di media sosial Sabda MLC. Ya, sekarang kita akan, setelah kita melihat evaluasi prosesnya, kita juga melihat hasil dari diskusinya, dan semua sudah kemarin terekam sih di dalam rangkuman, karena tiap minggu juga fasilitator mengirimkan rangkuman, jadi Bapak Ibu sudah bisa dapatkan. Kita akan bergeser kepada Growing Together, penjelasan tentang apa itu visi misinya dan pengantar untuk bulan Mei terkait tema Wife dalam bulan ini. Untuk itu Ibu Evi yang akan menyampaikan. Ya, silakan Ibu.
Oke, terima kasih banyak Roma, dan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah sama-sama meluangkan waktu untuk kita saling berbagi, khususnya dalam Growing Together bulan April yang lalu. Karena kami juga tahu ya, pasti banyak kesibukan, pasti banyak agenda ya, bahkan sudah punya agenda-agenda liburan juga. Tapi bersyukur ya, masih bisa saling bersilaturahmi ala Growing Together selama bulan April yang lalu, dan tetap ya, banyak sekali berkat dan pelajaran yang bisa didapatkan, khususnya kesaksian-kesaksian yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan semua dalam Growing Together bulan April. Dan puji Tuhan, hari ini kita bisa menutup Growing Together bulan April dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah semua yang sudah dihasilkan sepanjang bulan April yang lalu betul-betul bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan follow up yang sudah kita sharingkan juga masih bisa terus berlanjut gitu ya Rom ya, dan rekan-rekan semua. Nah, kami juga bersyukur untuk hari ini kita akan bersama-sama membuka untuk Growing Together bulan Mei, dan seperti yang sudah disampaikan bahwa Growing Together bulan Mei ini nanti akan membahas tentang wife. Ya, banyak yang bertanya ya, kenapa wife? Nanti kita akan jelaskan. Tetapi terlebih dahulu saya ingin menginformasikan kepada rekan-rekan semua, khususnya mungkin yang baru bergabung atau baru pertama kali menjadi peserta atau anggota dari grup Growing Together ini, bahwa Growing Together ini lahir dengan ada satu kerinduan ya, latar belakangnya karena saat ini di tengah-tengah perkembangan atau zaman yang selalu berubah pesat dan penuh dengan tantangan semakin berat ini ya, selalu sering ada pertanyaan, bagaimana sih seharusnya saya sebagai orang Kristen bisa hidup tetap berfokus kepada Tuhan, tetap berlandaskan kepada firman Tuhan ya, dalam zaman yang berubah pesat saat ini ya, terutama dengan begitu banyak kemajuan teknologi dan juga segala yang lain yang semua semakin mengarahkan untuk kita berfokus kepada diri sendiri ya. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen bisa saling mendukung untuk bisa terus berfokus kepada Tuhan, berlandaskan kebenaran firman-Nya. Untuk visinya sendiri ya dari pelayanan Growing Together ini, supaya kita punya satu komunitas belajar Kristen walaupun tidak dalam satu tempat, dalam satu waktu yang sama gitu ya. Tetapi kita bisa tetap punya komunitas belajar Kristen yang sehati dan sepikir untuk hidup bertumbuh dalam Kristus, dan ini menjadi satu hal yang sangat baik ya, karena di dalam komunitas Growing Together ini ya, kita juga bisa saling belajar, berbagi, dan bertumbuh dalam kasih Kristus. Kita bisa mendiskusikan topik-topik yang relevan dengan kehidupan Kristen, dan sekali lagi ya, berpusatkan kepada Kristus, back to the Bible, sehingga semua anggota tuh bisa menikmati kehidupan Kristen yang penuh vitalitas, terus bersukacita, dan tentu saja Alkitabiah. Dan kami melandaskan dari firman Tuhan ya, untuk kelompok Growing Together ini adalah besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, kalau kita tidak banyak terlibat atau tidak banyak aktif atau lebih senang menyimak ya, kita nggak akan bisa menajamkan teman kita yang lainnya ya. Kita yang semakin tajam mungkin ya, karena melihat pendapat atau sharing dari rekan-rekan yang lain. Tetapi sangat diharapkan kita bisa sesuai dengan Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dan semangat ini pula yang akan terus kita bawa dalam pelaksanaan Growing Together sepanjang bulan Mei dengan tema wife ya. Kita akan lihat bersama ya, mengapa ya untuk diskusi bulan Mei ini kita sama-sama akan belajar atau sama-sama akan berdiskusi tentang wife, bukan tentang istri ya, tetapi tentang gereja, sebulan bersama gereja ya. Wife ini sendiri adalah satu singkatan ya, dari W, E, F, dan E, worship, word atau worship, instruction, fellowship, dan evangelism. Nah, mengapa kami mengangkat untuk tema ya wife ini ya sepanjang bulan Mei ini ya, yang pertama ya, karena ada dua peristiwa khusus yang sangat penting ya pada bulan Mei ini, yaitu kenaikan Kristus ke surga pada tanggal 9 Mei nanti, dan hari Pentakosta ini pada tanggal 19 Mei akan datang. Dan dari dua peristiwa yang luar biasa ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, lahirlah gereja yang adalah tubuh Kristus gitu. Dan pada bulan Mei 2024 ini merupakan satu momentum yang sangat tepat ya untuk kita membahas tentang wife. Wife ini sebenarnya ya, selain ini mengingatkan bahwa kita tubuh Kristus, kita gereja ini adalah mempelai perempuan Kristus gitu ya, jadi wife gitu ya. Dan ini mengingatkan kita tentang status kita sendiri ya sebagai orang percaya, yaitu sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang gereja yang berupa gedungnya atau gereja berupa institusinya gitu ya, tetapi berbicara tentang juga keberadaan kita ya, orang percaya sebagai tubuh Kristus atau sebagai gereja. Dan
WIFE ini sendiri juga mengingatkan kita kepada 4 fungsi dasar gereja yang alkitabiah. Perlu kita tekankan ya, yang alkitabiah. Tadi sudah kita jelaskan di depan, W-nya itu adalah tentang word atau worship, ini bicara tentang firman dan ibadah. Lalu ada instruction, ini bicara tentang pengajaran ya. Lalu ada fellowship, ini juga bicara tentang persekutuan, dan evangelism ini berbicara tentang penginjilan, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Lebih jelasnya kita bisa lihat sama-sama untuk WIFE ya. Nah, lalu pelaksanaannya kita akan selenggarakan sepanjang bulan Mei 2024 ini sebulan bersama gereja ya. Jadi tidak hanya 1 minggu atau tidak hanya hari Minggu saja. Ya, kalau kita lihat gedung gereja sebagai gedung kan kita hanya berpikir ini hanya seminggu sekali gitu ya. Tetapi pada bulan yang sangat khusus dan bulan yang sangat istimewa ini sehubungan juga dengan pilar dari Yayasan Lembaga Sabda pada bulan Mei, yaitu gereja, kita akan bersama-sama membahas selama 1 bulan. Jadi ada 4 minggu diskusi, dan setiap minggu kita akan membicarakan tentang masing-masing topik dari 4 fungsi gereja. Ada minggu pertama ada word atau worship, ini bicara tentang firman dan ibadah. Lalu minggu kedua itu bicara tentang instruction atau pengajaran dalam gereja. Lalu tanggal 20 sampai 25 Mei kita akan bicara tentang fellowship ya. Lalu tanggal 27 sampai 31 Mei tentang evangelism, dan tanggal 31 Mei kita akan sama-sama bergabung lagi dalam penutupan Growing Together Mei dan pengarahan untuk Growing Together bulan Juni ya. Mengapa ya kita sangat penting untuk membahas setiap fungsi ya, setiap fungsi dalam gereja ini ya, karena memang masih banyak yang hanya melihat gereja itu sebagai institusi atau melihat gereja sebagai gedung gerejanya ya, tetapi kita sendiri sebagai orang percaya juga seharusnya menjalankan 4 fungsi dasar dari gereja ini ya, selain dalam gereja tetapi juga secara pribadi. Yang pertama, pada topik minggu pertama kita akan bicara tentang word atau worship ya, ini tentang firman dan ibadah ya. Karena ketika kita berbicara tentang worship, word atau worship atau tentang ibadah, ini kan hal yang kita dapatkan dalam ibadah ya. Seringkali kita hanya berpikir ini kita dapatkan ketika kita beribadah seminggu sekali di gereja ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, mendengarkan firman, beribadah, memuji Tuhan, melakukan penyembahan, semuanya kita memikirkannya itu kita lakukan setiap minggu. Padahal seharusnya hidup kita keseharian setiap hari ini kita juga harus diawali bahkan diisi dengan word atau worship ya, kita isi dengan ibadah kepada Tuhan ini setiap hari, karena inilah yang menjadi fondasi ya dari seluruh aktivitas rohani kita supaya kita menjadi tubuh Kristus yang memuliakan Tuhan. Karena ketika kita diciptakan menjadi anak-anak Tuhan, kita diciptakan menjadi satu kita ditebus sehingga akhirnya menjadi satu tubuh Kristus. Tujuan kehidupan yang utama kita dari orang percaya adalah memuliakan Tuhan. Dan kita bisa mengambil landasan yang sangat penting ketika Kristus Yesus sedang bersama dengan seorang perempuan di pinggir sumur ya, dengan seorang perempuan Samaria. Dia berkata, Allah adalah roh dan mereka harus menyembah Dia ya. Dan mereka yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan ini Yesus sendiri adalah sumber sejati dari kebenaran, itu adalah Sang Firman itu sendiri, yaitu Kristus. Jadi kita harus mengingat ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nanti dalam diskusi kita mungkin kita juga akan sama-sama membahas tentang landasan firman ini. Dan pada era AI ini ya, pada era teknologi yang sangat berkembang pesat saat ini, kita dapat melihat juga bagaimana kecerdasan buatan, bagaimana AI bisa menolong kita ya dalam satu fungsi ibadah ini ya, mulai dari firman, tentang PA, tentang bagaimana kita mempersiapkan khotbah, bahkan tentang worship atau tentang ibadah ya. Nanti kita akan sama-sama membahas. Ini akan kita laksanakan sepanjang minggu pertama, yaitu pada tanggal 6 sampai pada dan 11 Mei ya. Lalu yang kedua, fungsi dasar gereja yang kedua yang akan kita bahas sama-sama itu akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 18 Mei adalah tentang instruction atau pengajaran dan pendidikan ya. Hal ini tidak hanya berbicara tentang pendidikan yang formal Bapak Ibu Saudara sekalian ya, tetapi meliputi segala aspek dari fungsi pengajaran yang ada di gereja. Mulai dari sekolah minggu ya, anak-anak yang anggota gereja yang termuda dari sekolah minggu sampai dengan mimbar ya, mimbar di gereja, mimbar khotbah, bahkan sampai dengan di rumah masing-masing atau di dalam keluarga ya, semua aspek atau fungsi pengajaran yang harusnya berada di gereja gitu ya. Dan tentang instruction atau tentang pengajaran ini sudah sangat ditekankan sebenarnya sejak perjanjian lama, dan ini berlanjut sampai perjanjian baru ya. Kita bisa belajar dari sistem pendidikan yang ada di orang Yahudi. Lebih jelas kita bisa lihat di Ulangan
pasal yang ke-6. Di situ kita bisa belajar sama-sama tentang bagaimana penekanan atau sistem tentang instruction ya, sebagai satu umat Tuhan, sebagai satu tubuh Kristus ya. Dan kita akan sama-sama belajar juga menggali dari firman Tuhan sepanjang minggu kedua ya dari topik instruction ini. Dan kita juga bisa belajar dari Paulus ya, kalau kita mencermati surat-suratnya, bahkan mungkin peserta baru saja ada yang mengikuti bedah surat 1 Tesalonika, isinya juga kan kebanyakan tentang pengajaran. Dan memang ini satu hal atau landasan yang sangat penting untuk membangun ya, membangun terus membuat jemaat bertumbuh, kita sebagai tubuh Kristus juga bertumbuh ya, di dalam setiap peranan kita atau di dalam setiap panggilan kita sebagai gerejanya. Sebab kalau tidak ada pengajaran, kalau tidak ada pendidikan di dalam gereja, baik di gereja itu sendiri, bahkan di dalam keluarga ya, generasi masa depan gereja tidak punya fondasi yang kuat. Dan ini yang menyebabkan banyak gereja juga yang berhenti di tengah jalan, stagnan ya, tidak maju karena memang fungsi pengajarannya yang tidak berkembang. Dan sama-sama yuk, mari kita belajar, mari kita diskusikan ini di dalam diskusi kita bersama-sama. Dan bagaimana pada era AI ini? Bagaimana AI bisa menolong kita? Ya, bisa menolong dalam meningkatkan pendidikan atau meningkatkan fungsi pengajaran dalam gereja. Ya, kita harus bisa melihat bahwa AI bisa, bahkan ya harus diundang dalam pendidikan dalam gereja, karena dengan AI kita bisa membuat banyak kita bisa punya banyak ide, kita punya alat bantu, kita punya tools ya untuk kita bisa membuat kurikulum yang dulu sekali mungkin kalau membuat kurikulum pengajaran di gereja butuh waktu yang begitu lama. Mungkin ya dengan AI mungkin sudah ada yang mencoba ya. Kita bisa berbagi ini di dalam diskusi kita sepanjang minggu kedua pada tanggal 13 sampai 18 Mei tentang instruction atau tentang pengajaran. Pada minggu yang ketiga kita akan sama-sama belajar tentang fellowship atau persekutuan. Ini bicara tentang komunikasi, relasi, interaksi antar orang ya, antar orang dan orang, lalu bisa juga antar orang dan AI, itu bisa juga ya, karena ini adalah era AI, dan ini bicara tentang hal-hal yang bersifat internal kebanyakan gitu ya, dan ini harus betul-betul dijaga. Ini kita akan bicarakan pada tanggal 20 sampai tanggal 25 Mei. Dengan fellowship ini ya, dengan persekutuan ini dan relasi atau interaksi komunikasi yang ada di dalam gereja, ini bisa menjadi satu tolak ukur dari kesehatan gereja itu sendiri. Bagaimana kita bisa melihat gereja yang sehat? Bisa kita lihat dari cara mereka berinteraksi, dari cara tubuh Kristus antar kita dengan sesama tubuh Kristus, atau di dalam keluarga kita juga bisa berkomunikasi dengan baik dalam segala bidang ya, bahkan dengan masyarakat pula. Dan gereja yang sehat adalah tempat di mana orang bisa saling mengenal, kita saling peduli, kita berdoa dan mengasihi. Bagaimana dengan keadaan fellowship dalam gereja kita saat ini, dalam keluarga kita saat ini, ya, dalam komunitas kita saat ini? Sama-sama nanti kita bisa bagikan landasan yang bisa kita pakai ya, dan kita juga akan bahas sama-sama di dalam Matius 18 ayat 20, sebab di tempat 2 atau 3 orang berkumpul bersama dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Dan ya, kita sudah banyak belajar, mungkin di sini sudah banyak yang juga pernah mengikuti acara AI Talks. Kita dapat melihat sekali bagaimana Tuhan ya mengizinkan teknologi AI berkembang dengan begitu cepat karena dapat menolong dan mendampingi dalam hal-hal yang bersifat relasi atau interaksi ya. Jadi sama-sama kita diskusikan dalam minggu yang ketiga. Lalu pada minggu yang terakhir itu kita akan bicara tentang evangelism atau penginjilan. Ini akan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai tanggal 31 Mei. Evangelism di sini berbicara tentang relasi eksternal, keluar gitu ya, tentang misi, tentang ministry, outreach dan sebagainya. Kita sudah melihat seberapa penting gereja yang sehat secara internal, sudah dibahas sama-sama dalam minggu ketiga, yaitu fellowship tentang persekutuan. Dan sekarang bagaimana dengan eksternalnya gitu ya? Ketika kita atau gereja, kita sebagai tubuh Kristus dipanggil untuk menjangkau dunia ini ya, kita berarti menjadi jembatan antara firman dan penerapan dari firman itu sendiri. Jadi bagaimana nih kita saling memberikan insight, bagaimana kita saling berbagi pengalaman tentang kita sama-sama menjalankan fungsi gereja ya, baik di gereja sebagai institusional maupun kita sendiri sebagai pribadi. Fungsi gereja dalam hal evangelism dalam kehidupan kita masing-masing ya. Untuk internal mungkin kita bisa lakukan diakonia dan sebagainya, mungkin ada persekutuan, saling mengunjungi, membesuk, mendoakan jemaat ya, atau mendoakan sesama kita, keluarga gitu ya. Dengan eksternal kita bisa lakukan juga penjangkauan, karena gereja tidak hanya berbicara tentang internal yang kecil, tetapi juga eksternal ya. Penjangkauan atau evangelism ini juga berbicara tentang hati Tuhan untuk seluruh bangsa. Oleh karena itu ketika Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang dia tinggalkan? Wasiat terakhir yang sangat penting ya.
ketika dia mau pergi naik ke surga adalah tentang amanat agung. Pergi, jadikanlah segala bangsa muridku. Kalau kita hanya tinggal diam di sini, bagaimana? Dan bersyukur ya dengan teknologi yang luar biasa yang Tuhan berikan, ya dari ujung jari kita bisa pergi sampai ke ujung dunia. Dan mari kita manfaatkan itu sama-sama. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian sudah memanfaatkannya? Ya, kita akan sama-sama berbagi dalam Growing Together bulan Mei pada topik yang keempat tentang evangelism tanggal 27 sampai 31 Mei. Wah, jadi saya kira percaya ya, pasti akan banyak sekali yang bisa saling berbagi tentang gereja yang Alkitabiah. 4 fungsi dasarnya. W, I, F, and E ya, word worship tentang firman atau ibadah, lalu I tentang instruction pengajaran, F-nya tentang fellowship tentang persekutuan, lalu I-nya tentang penginjilan, tentang evangelism ya. Dan saya harap sebelum kita memulai bersama-sama ya, kita doakan ya, kita satukan hati supaya apa yang kita diskusikan, apa yang kita bagikan bukan hanya menjadi hal yang wacana saja di dalam grup, tetapi bisa menjadi satu landasan bagaimana Tuhan memanggil kita untuk kita menjadi dampak juga, membawa orang-orang di sekitar kita untuk mengenal juga tentang fungsi dasar gereja yang Alkitabiah ya, yang kita akan bahas sama-sama ya. Jadi terima kasih banyak. Kita akan sama-sama kembali untuk melihat pengarahan teks diskusi dan saya ucapkan selamat berdiskusi ya untuk Growing Together bulan Mei. Ya, saya kembalikan kepada Roma. Oke, silakan kita akan simak untuk satu video. Sebenarnya ini juga garis besar dari apa yang akan kita diskusikan. Gereja adalah kumpulan orang-orang percaya dan untuk menjadi saksi Kristus. Gereja juga disebut mempelai perempuan Kristus. Ada 4 fungsi dasar gereja yaitu word atau worship, instruction, fellowship, evangelism. Nih aku spill dikit lewat presentasi Ibu Yulia. Wife ini apa? Wife ini singkatan, ya. Selain memang artinya adalah istri, tapi ini juga singkatan. W artinya word atau worship, firman dan ibadah. Nah, ini yang menjadi satu penekanan dari apa yang dilaksanakan gereja. Yang pertama adalah firman dan ibadah. Gereja dipanggil untuk menjalankan firman dan ibadah untuk jemaatnya bisa bertumbuh. Yang kedua adalah instruction. Gereja juga dipanggil untuk memberikan atau memberi pengajaran, mengajar kepada jemaat prinsip-prinsip hidup Kristen yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi gereja tidak hanya menjalankan ibadah, tetapi gereja juga bertugas atau diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk memberikan pengajaran. F adalah fellowship. Orang-orang yang bersekutu di dalam gereja ini, kita melakukan persekutuan bersama untuk saling menolong, saling membantu, saling mendorong, saling menasihati, saling menegur, dan lain-lain, untuk kita bisa terus bertumbuh. Kita bertumbuh di dalam persekutuan orang-orang beriman, kan berdiri sendiri atau hidup sendiri. Saya kira di dalam Alkitab tidak pernah didorong orang untuk hidup solitary sendiri ya, tetapi kita didorong untuk hidup di dalam komunitas, di dalam persekutuan. Itulah hakikat dari gereja, orang-orang percaya yang hidup bersama-sama. Lalu yang terakhir adalah evangelism. Nah, gereja juga dipanggil bukan hanya untuk menikmati persekutuan satu dengan yang lain, tetapi persekutuan itu mendorong orang-orang yang ada di dalam gereja itu untuk keluar dan melakukan penginjilan, menjangkau jiwa. Tujuan misi utama gereja ada selain untuk Tuhan dan untuk persekutuan orang-orang percaya, juga adalah untuk menjalankan misi Tuhan untuk menjangkau dunia. Untuk memperingati kenaikan dan hari lahir gereja, pada Mei 2024, kelompok Growing Together mengadakan diskusi selama 1 bulan penuh dengan tema gereja. Yuk diskusikan lebih lanjut tentang WIFE ini. Daftar sekarang juga ya. Itu dia video singkat promosi dari Growing Together Mei yang bagus sekali ya AI-nya. Oke, kita akan lanjutkan lagi pengarahan teknis diskusi untuk Mei. Ya mungkin teman-teman yang sudah sering ikut sudah paham kira-kira ya teknis diskusinya, tapi mungkin mengingatkan aja kembali secara cepat saya akan ulang lagi. Jadi untuk PIC dari Growing Together ini dibawahi oleh Sabda Academy. Ada teman-teman pasti udah tahu ya, fasilitator dari Sabda itu dari Kak Bima sampai Bu Evi, ada beberapa nama lain-lainnya juga. Dan nanti didampingi oleh fasilitator partner yaitu peserta. Jadi Bapak Ibu yang ingin menjadi fasilitator partner dari diskusi kita sepanjang Mei, silakan langsung ketik dalam kolom komentar ya. Nanti akan
akan dipandu oleh Kak Bima untuk follow up-nya. Nah, peserta yang dimasukkan ke dalam grup kita ini sifatnya tertutup. Ini bukan grup bebas ya, tapi tertutup dan sifatnya kekeluargaan. Jadi grup kita harus kita maksimalkan juga untuk diskusi karena namanya juga bertumbuh bersama dalam diskusi. Jadi dimaksimalkan hanya untuk diskusi dan tiap minggu kami usahakan akan ada rangkuman diskusi setiap akhir topik dari tema WIFE ini tadi ya selama 4 minggu. Dan nanti datanya juga akan dikirim supaya nggak salah manggil orang di dalam grup ya. Nanti Bapak dipanggil Ibu, jadi nanti datanya harap Bapak Ibu juga bisa membacanya. Dan pastinya grup ini tidak ada sertifikat seperti kelasnya MLC karena sifatnya fleksibel gitu. Dan grup diskusi kita akan dibagi dalam 3 kelompok, GT 1 sampai 3 Mei. Nanti di masing-masing grup akan ada fasilitator dari Sabda dan akan ada fasilitator partners. Dan di dalam diskusi kita, peserta berdiskusi dengan memberikan jawaban, bisa menambahkan pertanyaan pengembangan, tanggapan, dan referensi terkait topik yang sedang kita bahas, yang berlangsung selama 4 minggu, dan teknis diskusinya untuk 1 minggu, Senin Selasa akan ada 2 pertanyaan, Rabu dan Kamis ada 2 pertanyaan, dan Jumat Sabtu akan membahas pertanyaannya terkait aplikasi dan juga kaitannya dengan AI. Jadi nanti fokusnya seperti ini setiap hari Bapak Ibu Saudara. Dan fasilitator jadi diharapkan teman-teman juga harus berkomitmen untuk bertumbuh bersama dan saling mendukung, bahkan saling menghidupkan diskusi supaya dinamikanya bisa hidup. Dan teman-teman minimal lah 2 kali seminggu bisa aktif gitu ya, bisa join, bisa memberikan jawaban dari pertanyaan yang sedang didiskusikan. Dan nanti akan ada setiap hari pertanyaan yang dibagikan, bahkan referensi yang sangat menambah wawasan kita, toleransi kita terkait topiknya. Dan pertanyaan juga akan dikirim mulai referensinya Minggu atau Senin pagi gitu. Dan teman-teman kalau punya referensi lain juga yang bisa menolong mengembangkan diskusi, silakan, sangat boleh bisa dibagikan di dalam grup diskusi atau mungkin kirimkan dulu ke fasilitatornya. Nah, untuk selanjutnya peserta yang kurang aktif biasanya kan kita reminder sih, kita PM atau mungkin tag di WAG-nya. Jadi harap udah ada sih beberapa nama yang udah lambang merah gitu ya kalau di spreadsheet keaktifan kita. Jadi diharapkan kalau teman-teman join tiap bulan tapi nggak pernah ikut sekalipun, mohon bisa ikutlah tergabung dalam diskusi ini. Dan peserta juga diharapkan berdiskusi teratur, fleksibel sih, tapi tetap bisa teratur dan pastikan tidak OOT gitu ya, supaya nggak melebar kemana-mana diskusinya. Dan biasanya hari Sabtu lebih fleksibel lagi, kita tetap buka diskusi, tapi biasanya ada atau nggak ada fasilitator, diskusi tetap jalan, dan Minggu kita tutup karena fokus untuk beribadah. Ya, yang selanjutnya di akhir diskusi kita, nanti pada akhir Mei, WAG Mei akan ditutup, nah akan ada WAG Juni gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa kalau mau join lagi ke Juni, dan otomatis biasanya kita akan masukkan semua ke Juni kalau nggak ada komplain dari Bapak Ibu dan ingin masih tetap bergabung. Jadi silakan berikan informasinya atau konfirmasinya kepada admin kalau saya mau ikut lagi nih bulan Juni gitu ya. Oke, itu aja mungkin Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau ada pertanyaan atau tanggapan atau hal-hal yang ingin ditanyakan, forum ini sangat dibuka untuk bisa Bapak Ibu langsung bertanya, atau nanti bisa ditanyakan juga ke admin kami atau mungkin ke WhatsApp kita langsung untuk Growing Together. Ya, itu aja. Dan Bapak Ibu, tadi saya bilang ya, ada kesempatan untuk teman-teman bisa melayani sebagai fasilitator partner. Nah, tugasnya sebagai fasilitator partner ini mungkin didengarkan dulu, ada 7 kurang lebih. Nggak sulit-sulit banget gitu ya, karena kita memang grup-grup kekeluargaan, jadi santai saja gitu, tapi tetap teratur. Yang pertama, sapa-sapa, menyambut peserta kita setiap hari. Terus biasanya kerjasama dengan Sabda atau fasilitator dari Sabda, memposting pertanyaan atau mungkin ada pertanyaan pengembangan. Terus pastikan juga flow diskusinya bisa mengikuti. Oh, udah ada sampai mana nih? Kadang kalau berkembang diskusinya, kalau fasilitator partner nggak bisa ngikuti, susah nih untuk masuk menengahi atau mungkin memberikan tambahan atau pengembangan. Yang keempat, menegur peserta yang sudah OOT dan mengingatkan peserta yang belum aktif. Yang kelima, ikut juga berbagi pendapat, karena sebagai fasilitator partner pun peserta juga adalah peserta yang ikut berdiskusi gitu ya. Dan fasilitator partner yang mengalami kendala, silakan langsung lapor ke partnersnya atau mungkin ke Melisa sebagai admin dari grup relasi Sabda Academy, dan selalu kerjasama dan banyak komunikasi dengan fasilitator temannya yang dari Sabda. Ini kurang lebih 7
tugas dan tanggung jawab dari fasilitator partners gitu ya. Nanti ada teman-teman yang akan menolong ini, udah ada nama-namanya ya, ada 9 nama. Mungkin ada yang 2 kali juga dapat kesempatan sebagai fasilitator. Dan kesempatan-kesempatan melayani yang masih kosong-kosong ini, Bapak Ibu mungkin langsung tulis namanya di kolom komentar, sangat bisa. Nanti akan diisi langsung oleh nama Bapak Ibu dengan 7 tugas dan tanggung jawab tadi selama berdiskusi. Dan itu sifatnya 1 minggu Bapak Ibu Saudara, nggak selama 1 bulan Bapak Ibu akan menolong, tapi 1 minggu saja untuk 1 topik gitu ya. Oke, itu saja mungkin tambahan dari saya. Selamat bertumbuh bersama, Growing Together dalam Growing Together bulan Mei dengan tema Wife, sebulan bersama gereja.